Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Jadi hari ini kita bakal ngomong. Gue bercanda tadi. Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Jadi hari ini kita bakal ngomongin proses kita pindahan rumah. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kita habis pindahan rumah. Jadi kita sempet, enggak sih sebenarnya aku sempet ambil footage beberapa waktu kita pindahan. Nanti setelah opening ini bakal diputar videonya. Nggak begitu banyak sih pas pindahan karena ribet, jadi nggak ada kameramennya. Kalau misalnya orang-orang YouTuber lain mungkin punya kameramen ya. Iya, kita berdua timnya cuy. Iya, kita berdua ikutan ribet gitu, akhirnya jadi cuma sepotong-sepotong. Tapi di video ini kita ada footage pas kita pindahan, pas kita beberes sedikit, terus ada pas kita mau donasin barang-barang juga ada. Jadi stay tune terus, dan nanti di akhir akan ada Q&A dari followers di Instagramnya. Jadi ada yang nanya beberapa. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Tush gitu. Hai semuanya, balik lagi di Pakan 6. Jadi di hari yang agak mendung ini, gue bakal pindahan rumah. Nah, jadi gue bakal ngajak kalian mengikuti seluruh proses perpindahan ini. Jadi sekarang itu jam 8-an pagi. Sekarang Danu lagi pick up mobil untuk bawa barang-barang ini. Sebenarnya di sini banyak barang-barang tuh, gue bakal kasih unjuk kalian. Jadi Danu sekarang lagi pick up mobil. Nah, habis pick up mobil nanti kita bakal loading barangnya, terus nanti kita bakal langsung ke rumah yang baru. Nah, jadi ini adalah pindahan kelima dalam 1 tahun belakangan ini. Walaupun sebenarnya capek banget sih pindahan tuh. Kita udah beberes dari 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Segitu ini rumahnya kecil ya. Apalagi kalau misalnya rumahnya gede, gue nggak kebayang kalau misalnya pindahan rumah besar, kayak pusing banget gitu. Nah, sekarang gue bakal ngasih unjuk kalian barang-barang atau keadaan kamarnya yang sekarang. Nah, ini dia penampakan barang-barangnya. Seperti kalian lihat, ini ada kasur, lalu ada segala macam perintilan. Sebenarnya barang kita tuh nggak cuma ada di sini, jadi ada di 2 rumah lain. Kita numpang naruh barang gitu. Jadi ini cuma ada perintilan-perintilan doang. Lumayan banyak ya kalau dilihat-lihat. Ini 3 plastik aja udah kayak barang dapur doang. Terus sisanya ada komputer, ada kayak sendal-sendal sepatu gitu-gitulah. Ada meja, jemuran. Terus di sebagian sini ada baju-baju gitu. Ada koper, kita pakai koper. Terus masih ada ini. Sebenarnya nggak banyak sih. Tapi lumayan juga ini ngebawa ke mobilnya, kayaknya harus harus bolak-balik. Terus ini juga udah bersih, tinggal ditaruh-taruhin aja, itu udah kosong. Tinggal barang-barang yang ada di kulkas nanti akan dimasukin ke tas yang ini karena dia ada plastiknya. Nah, ini kalau misalnya kalian ingat, gue tuh sempat buka just tip gitu kan, dan ini salah satu produk tote bag dari salah satu universitas di Berlin gitu, Humboldt University. Nah, ini salah satu tote bagnya. Nah, ini adalah tote bag yang biasanya dipakai di perpustakaan, karena di perpustakaan itu harus transparan tasnya. Jadi ini adalah tas universitas yang gue sering pakai buat belanja karena kuat juga. Nah, dan gue mau pakai buat barang-barang di kulkas karena dia plastik, jadi kalaupun agak basah juga nggak bakal bau gitu. Jadi udah sih sebenarnya segitu doang. Dan gue bakal kangen banget sama view ini dan suara burung-burung yang berisik kalau siang hari atau sore hari dan malam hari. Karena nanti yang tempat yang akan gue tinggalin agak lebih ke tengah kota gitu, jadi nggak bakal banyak hijau-hijau kayak gini. Dadah. Ngapain? Masang meja habis pindahan, bos. Penuh sekali rumah ini. Coba lihat. Parah, shoot. Jadi ini kondisi pindahan, masih banyak banget barang. Kita pindah kemana cuy? Dari mana? Lucu, rumahnya banyak tanaman.
Terus ini juga masih banyak yang harus di ospekkan. Jadi aku mau kasih lihat penampakan luarnya. Jadi kayak tuh banyak yang kemah, bisa kelihatan ya? Kayak jalan banget. Ada yang kemah. Terus ini pemandangan luarnya. Dekat Uban ya? Ada Uban yang melayang. Oh itu yang ini itu jalur kereta. Nah itu jalur kereta, jalan raya, jadi benar-benar punya jalan raya banget. Capek banget. Nah ini lagi membangun meja. Tadi habis ngebangun lemari itu, sekarang ngebangun meja. Banyak banget barangnya. Astagfirullah. Udah tidak gosong guys. Perlindungan buat banget saya yang sudah begini, supaya tidak semakin jadikan. Hai semuanya. Jadi ini hari ke berapa setelah kita pindahan ke Tiga. hari ketiga. Nah jadi kan beberapa hari yang lalu sempet ini posting-posting baju-baju yang mau di antara mau di wakafin atau mau dijual. Nah hari ini mau kirim barangnya karena ada beberapa yang kejual tuh. Jadi hari ini kita mau ke kantor pos. Terus habis itu ada beberapa baju juga yang kayaknya nggak layak jual, jadi mau didonasiin. Nah kita udah siapin ini kantong plastik ini sama ini. Nah didonasiin, nanti tuh kalau di Jerman suka ada kontainer gitu ya, kita bisa masukin baju-baju yang mau didonasiin. Kayaknya tuh dari ini ya, apa? Duitsches Rotes Rot Kreuz. Kalau Indo apa? Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia. Semacam itulah gitu. Jadi kita hari ini mau nyari-nyari kontainer itu sama ke kantor pos. Yuk. Ini sebenarnya ini bukannya kayak buat air gitu? Iya, ini buat pelayaran gitu sih. Ini di taman. Itu bagus deh. Iya, ntar kita kesana. Ini buat cerewet bagus juga ya? Iya. Yang kayak di dekat desa. Ah, di sininya. Cantiknya. Angle Beckham sih. Angle Beckham. Tempat mandi para bidadari. Setelah mencari-cari akhirnya ketemu boxnya. Iya. Namanya leather container. Bener nggak tuh? Taruh sini. Terus di Satu lagi. Terima kasih sudah
menutup aurat saya. Setelah lebih bermanfaat di tangan orang lain. Sudah. Kosong deh. Gimana rasanya? Lega nggak? Alhamdulillah, sedih, cuman mungkin lebih bermanfaat di tangan orang lain yang lebih membutuhkan ya. Karena udah jarang kepake juga bajunya. Itu tadi videonya. Cuma sedikit sih emang, tapi Iya. semoga apa ya? Jadi kurang lebih cuplikan aja lah ya. Soalnya susah juga kalau di videoin semua. Nanti kita bakal cerita gimana prosesnya sekalian jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga. Nah, yang pertama itu banyak banget yang minta room tour. Rencananya kita kan di rumah yang kemarin itu kita sempat room tour virtual. Lewat Sims. Nah, yang di rumah ini juga pengennya virtual gitu. Nanti mungkin kita kasih snippet bandingin sama aslinya gimana sih? Gimana? Iya boleh. Oke? Baiklah. Ada yang nanya dari Salsa Brina SMDR. Pindah karena kontraknya habis apa karena pengen situasi baru? Jadi sebenarnya bukan kontraknya habis ya, karena dari setelah kita balik ke Jerman lagi tuh bulan September itu nggak punya rumah tetap sebenarnya. Jadi mencelok sana sini gitulah. Dan alasan utamanya itu karena di rumah yang baru ini bisa Anmelden tuh seperti semacam kita mendaftarkan diri ke otoritas setempat dan menyatakan bahwa ini tempat tinggal kita gitu. Karena sebenarnya kalau nggak punya tempat tinggal tuh nggak bisa ngurus macam-macam dah, bank nggak bisa diurus, terus misalnya mau bikin kontrak ini kontrak itu nggak bisa, kampus pun butuh alamat tetap gitu. Nah jadi pentingnya kenapa kita udah pernah cerita juga di video sebelumnya. Iya betul. Ya jadi kita sempat cerita kenapa kita semi nomaden untuk setahun belakangan ini. Kayaknya ini udah pindahan kelima. Terus kita udah pernah cerita juga di video waktu kita ngobrolin kehidupan setelah menikah. Nanti akan ada linknya di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran untuk cerita background lebih lengkapnya, silakan langsung klik video yang ini. Tapi nanti kalau misalnya Q&A-nya udah habis, jadi kalian nggak kesana kemari gitu. Jadi shout out buat orang-orang yang pernah menampung kami, terima kasih banyak. Semoga amal kalian dibalas sama Allah. Terus akhirnya sekarang kita bisa Anmelden. Alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya juga. Jadi ini tuh kita sekarang tinggal di tempat dimana kita tuh dulu kalau misalnya jalan-jalan di daerah sini selalu ngomong gitu, seru kali ya kalau tinggal di daerah sini. Karena tempatnya asik, terus kita juga seringnya main di daerah sini. Iya, muter-muter, nongkrong-nongkrong gitu. Karena banyak kafe juga, banyak restoran, seru di-explore. Kayak daerahnya sih, orang sini ngomongnya Koti ya. Sebenarnya Koti itu dari Kottbussertor. Itu nama stasiun U-Bahn sebenarnya. Cuman orang bilang daerah Koti gitu, Kottbussertor. Bezirknya Kreuzberg gitu. Jadi nama daerahnya sih daerah Kreuzberg. Jadi kayak Bezirk tuh kayak semacam kecamatan gitu kali ya. Kalau ini areanya namanya Kreuzberg. Cuman terkenalnya Koti gitu, Kottbussertor. Mahal gak sewanya? Terus urus surat pindahan ribet nggak? Biayanya di bawah 600 euro untuk ini kayak satu kamar. Jadi ada satu kamar tidur plus kamar tamu. Plus satu kamar tidur plus ruang tamu gitu, jadi satu. Ada dapur, ada kamar mandi. Sebenarnya nggak terlalu besar sih, tapi karena lokasinya dia agak di tengah kota yang lumayan strategis, jadi harganya juga lumayan besar gitu. Dan kalau yang kemarin kan kita tinggalnya di asrama mahasiswa, jadi terhitungnya murah. Kalau misalnya sekarang ya double lah bayarnya, cuman alhamdulillahnya sekarang kita udah bisa nerima tamu, udah bisa menjamu tamu karena ada ada ruangannya gitu. Terus urus surat pindahan. Sebenarnya Jerman itu terkenal dengan birokrasi ya, banyak tapi nggak ribet gitu. Daripada negara-negara lain yang pengennya simpel tapi sebenarnya ribet dan nggak jelas gitu loh. Susah apa enggak ya balik lagi relatif ya, tinggal ngikutin aja prosesnya, insya Allah gampang sih. Yang menantang itu adalah nyari termin atau nyari waktu untuk datang ke sana, karena dulu tuh bisa langsung datang nggak usah pakai termin. Sekarang harus bikin, itu rada tricky lah, tapi bisa lewat telepon atau lewat website. Cuman ya rada itulah
susah. Terus tinggal bawa dokumen aja sih sebenarnya, kayak bawa dokumen dari keterangan dari Verwaltung itu apa ya, kayak semacam landlord gitu kali ya. Bawa surat dari itu, terus kita ngisi formulir, isinya keterangan lu, rumah lama lu di mana, rumah baru di mana, nama lu siapa, dokumen apa, ID apa segala macam, tinggal bawa itu, bawa paspor atau ID tadi, udah tinggal datang aja, ntar dicatat sama dia, ntar dikasih, udah dikasih surat gitu, LD Beseitigung, surat keterangan terdaftar bahwa maksudnya pemerintah setempat Berlin menyatakan bahwa gue tinggal di sini gitu. Dan gue diakui gue tinggal di sini. Intinya gitu sih, jadi teratur lah, dan kita juga jadi punya kekuatan hukum gitu. Kalau ditanya-tanya, oh ini gue bisa buktiin, aman jadinya. Kayak itu benar. Sebenarnya mudah sih, terus prosesnya juga cepat. Cuman itu tadi cari termin atau appointmentnya yang lama. Cuman kalau misalnya udah di dalam mah cepat, kayak cuma 5 menit gitu. Kali ini beneran fix tinggal di situ atau bakal pindah lagi? Alhamdulillah yang punya rumah ngenawarin setahun gitu, lumayan lah ya, tapi lumayan. bisa perpanjang sih katanya, tapi sementara ini setahun. Jadi seperti yang Danu bilang tadi, setahun kita punya kontraknya, cuman ada kemungkinan untuk diperpanjang. Sebenarnya nggak tahu juga sih, karena kan masa depan nggak ada yang tahu ya, entah Danu dapat kerja di mana atau mungkin di kota lain, jadi kita memang harus pindah atau segala macamnya. Jadi pengennya sih stay di sini selama mungkin, tapi kalau misalnya udah harus cabut ya cabut ya. Tapi kayak kita nggak harus pindah dalam waktu dekat, alhamdulillah. Makanya juga kita biasanya kan pindahan tuh nggak nyewa mobil, karena kan kayak setiap 2 bulan pindah, setiap 2 bulan pindah gitu. Nah makanya karena kita di sini udah tahu bakal setahun, insyaallah, jadi kita beranilah nyewa mobil gitu, mungkin ya worth it lah buat harganya. Nyewa mobil untuk mindahin semua barang. Betul. Gitu. Jadi langsung sekaligus. Biasanya tuh kita nyicil berdua, gotong-gotong koper segala macam. Makasih juga buat orang-orang yang sudah menampung barang kami. Terima kasih banyak, respect. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Iya. Ada di 3 tempat soalnya. Iya benar. Barangnya. Gua tuh kayak bukan orang yang suka belanja sebenarnya, cuman memang karena udah 7 tahun 8 tahun aja gitu, barang emang ya udah gimana gitu. Iya, udah banyak. Udah gitu kan kita berdua kan. Iya. Aku bawa ada barang-barangku yang udah 7 tahun, kamu punya barang-barang 7 tahun, kayak gitulah. Segitu nggak suka shopping, nggak suka belanja, cuman wah coba juga ya. Apa yang bikin kakak pilih tempat itu buat tinggal? Sebenarnya nggak ada pilihan sih. Jadi karena adanya ini ya nawarin. Nah kebetulan karena itu dia lokasinya emang kita suka. Dulu gue sama kawan gue nih, si kawan ini suka main daerah sini kan, terus nongkrong tercetus gitu kayak, wah anjir enak kayak tinggal sini gitu. Itu waktu masih bujang. Terus oh iya enak nih kalau tinggal sini gitu. Jadi gua pribadi gitu ya, dan kami sebagai manusia berdua ini tuh kayak emang wah seru ya kayak tinggal sini gitu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan bakal kita tunjukin lah gitu serunya gimana sih, kurang lebih lah ya. Siapa tahu kalian pengen tahu kan, insya Allah doain aja semoga kesampaian, kita bakal tunjukin kenapa serunya gitu. Cuman intinya emang karena udah pengen aja sih dari dulu ya, kayak wah seru nih daerah sini gitu, keucap beberapa kali gitu kan. Nah sayangnya gue nggak sayang sih, maksudnya kesampaiannya malah sama dia gitu, bukan sama si kawan ini. Si kawan sudah menjalani hidup yang lain. Cuman kemarin gue sempat video call juga kayak bro gue tinggal sini nih, wah ketawa-tawa kan, gila lucu banget gitu. Kalau menurut gue ini udah domainnya tuh udah domain yang apa ya, udah domain ilahiyah lah kalau menurut gue. Ini beneran ucapan adalah doa gitu loh. Iya, maksudnya kabul. Bener-bener ucapan adalah doa sih. Karena kenapa ilahiyah gitu? Karena orang mikirnya kita usaha apa segala macam. Sebenarnya enggak sih. Sebelum kita dapat tawaran tuh literally gak nyari apa-apa, nggak nyari rumah segala macam. Karena yang sebelumnya, alhamdulillah respect juga buat bapak papat. Yang di rumah sebelumnya tuh dia nggak nargetin lu harus keluar tanggal kapan, enggak gitu. Alhamdulillahnya dia egal aja lah, maksudnya bebas tuh sampai kapan sebisanya dapat rumahnya gitu kan. Dan karena itu gak nyari rumah juga karena lagi corona gitu kan, kayak males lah kalau nyari rumah, kalau pindah-pindah gitu kan. Jadi kita nggak nyari rumah sama sekali, tiba-tiba ada tawaran datang gitu kan, dan tempatnya pas lagi di situ. Gimana nggak tergoda ya kan? Iya, jadi kayak menurut gue itu udah ilahiyah lah, maksudnya udah beyond kekuatan manusia cuy. Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat tuh udah gak mungkin lah. Jadi hikmah yang buat gue adalah rezeki itu menjemput lu gitu. Kasarnya gini ya,
lu diem aja rezeki datang, gimana kalau lu gerak gitu. Cuman artinya nggak semua tuh bisa dihitung dengan matematika dan logika gitu cuy. Kayak gini-gini gue nggak ngitung, nggak mengusahain, nggak pakai logika, gue lagi nyantai di rumah lagi ngerjain apa gitu, tiba si dia bilang ada tawaran nih rumah di mana, di sini gitu. Gue lihat di Google, lah gila cakep, ini mah tempat kita gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, terima kasih. Tadi nanya di Jerman kalau pakai mesin cuci mahal ya kak? Kalau di yang dulu itu pakai mesin cuci sekali cuci 2,5 euro. 28. Oh 2,8. Terus kalau ngeringin 1 euro itu buat berapa menit gitu. Jadi tergantung sih mau sekering gitu. apa. Iya. Jadi kalau yang sekarang alhamdulillahnya kita punya mesin cuci. Jadi dari pemiliknya, dari yang nyewa sebelumnya itu ada mesin cuci. Jadi kita dapat mesin cuci. Gitu alhamdulillah. Jadi nggak usah cuci di luar atau cuci pakai koin lagi. Bikin video dekor rumah baru kak. Dekor. Nah jadi dari apa sih? Jadi sebenarnya ini kita apa namanya? Untermiete. Ngelanjutin punya orang lah. Iya, jadi orang yang sewa di sini sebenarnya itu dia nggak tinggal di sini untuk sementara waktu. Jadi kita tinggal di sini. Nah, kebanyakan furniture yang di sini adalah milik dari dia gitu, dari si abang ini. Jadi untuk dekor sebenarnya udah direkorin sih jadinya. Jadi kita cuman bawa kasur, bawa meja belajar yang ada di video room tour sebelumnya, sama ini nih yang di belakang. Iya. Sama itu gantungan baju yang dari kita bawa dari rumah lama. Tapi itu aja sih. Paling nambahnya ini dekor buku, karena buku-buku gue akhirnya masuk sini. Terus tanaman juga sebagian besar punya dia ini. Iya, tanaman di sononya udah ada. Iya makanya. Kursi udah dari sononya, meja segala macem. Jadi nggak banyak ke dekor sih. Betul. Alhamdulillah, jadi udah estetik dari sananya gitu. Konsep tempatnya pasti lucu. Konsepnya sederhana, sebisanya, nggak usah maksain. Kalau konsepnya adalah konsep rumah berkah coy, itu aja sih. Berkah tuh tidak sedikit tidak menyempitkan, banyak tidak melenakan gitu. Jadi ya udah, konsep kita adalah rumah yang berkah. Soalnya kalau misalnya yang untuk minimalis gitu kan biasanya mereka satu warna kan, apa namanya, ada kayak pokoknya color coordinated gitu kan, koordinasi warnanya ada kayak abu-abu, putih, hitam segala macamnya. Tapi karena warna-warna basic kayak gitu biasanya agak mahal. Jadi kita tuh sebenarnya agak belang bentong gitu perabotannya, karena biasanya yang diskon yang warna-warna sisaan gitu kan. Jadi untuk kita nggak maksain punya konsep yang minimalis harus color coordinated karena budgetnya juga minim. Jadi apa yang ada diskon itu yang kita beli. Jadi dan seperlunya aja sih. Benar. Tapi menurutku itu jadi estetik kita sendiri kali ya. Itu dia nggak maksain, jadi apa yang ada. Kalau menurutku ya nggak usah ngikutin pakem lah gitu. Nggak ada yang mutlak di dunia ini cuy. Lihat aja ini merah di belakang. Terus polkadot. Terus tiba-tiba di jendela gorden tuh tadi kita mau pakai warna-warna netral, tapi yang diskon warnanya pink. Jadi yaudah kita pakai warna pink seadanya aja. Soalnya kalau nggak diskon yang bagus berapa? 60 euro. Ya Allah, 60 euro. Sedangkan ini 10 euro udah dapat 2 biji kan. Hampir sejuta buat gordeng doang 2 biji kan, kayak untuk saat ini belum bisa afford harga perabotan. Nah, jadi seperti yang kita udah bilang di video-video sebelumnya, jadi beberapa perabotan yang kita punya tuh antara diskonan, kebanyakan belinya di IKEA. Jadi kayak harganya hampir sama sih sama IKEA Indo. Jadi kalau misalnya kalian familiar sama harga-harga IKEA Indo, ya kayak gitulah harganya. Terus beberapa juga kita ngambil second dari eBay Kleinanzeigen. Jadi itu kayak platform dari eBay, dia banyak orang-orang yang menawarkan barang-barang bekas mereka gitu dengan harga yang kadang malah diskon 80% gitu. Jadi kebanyakan kita ngambil dari situ. Ada juga yang mulung. Betul. Ada yang boleh dikasih banyak lah. Kak Mek suka kamar yang bersih dari hiasan atau sebaliknya. Jadi Kak Mek dan Kak Danu suka yang ada hiasan atau yang bersih. Kalau aku sebenarnya suka hiasan sih kayaknya. Tapi enggak yang perintilan. Ya ini aku baru mau ceritain. Apa? Hiasannya tuh bukan yang perintilan kayak figurin kayak gitu, itu enggak, tapi lebih kayak ke tanaman kayak gini-gini. Nah terus kalau misalnya hiasannya kayak buku gini masih nggak apa-apa, atau foto-foto kayak gini. Kok buku jadi hiasan sih? Ya kan itu termasuk hiasan kan, ada di luar kelihatan. Baca dulu gitu loh maksudnya. Enggak, maksudnya ini kan udah terus nanti jadi hiasan kan.
terus kayak foto-foto gini itu masih nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya ada figurin-figurin gitu aku males bersihinnya karena berdebu terus kecil-kecil gitu kan, susah bersihinnya. Sebenarnya kamu malah yang punya banyak hiasan, kayak ada kapal-kapalan, perahu-perahuan. Ya itu kan sebelum jadi thoughtful buyer gitu loh, cuy. Kayak wah anjir lucu nih. Tapi kalau yang kayak kapal-kapalan itu belinya waktu di Volendam, dan itu menurut aku unik lah. Mungkin kalau unik aku beli kali ya. Kayaknya mental hoarder tuh gue lebih mental hoarder sih daripada dia mungkin ya. At some point gitu. Cuman ada kesepahaman gitu, kita nggak pengen beli kayak gelas-gelasan gitu, hiasan gelas apa atau piring apa gitu, ribet lah. Mungkin dia udah cerita juga di video sebelumnya. Ya. 15, sebelumnya. benar-benar mantap. Tidak membeli apa kecuali postcard, tidak meninggalkan apapun selain jejak, tidak mengambil apapun selain foto. Mantap. Itu cerita orang naik gunung itu. Iya, benar. Kalau gue sih lebih suka ada hiasan yang masih masuk akal lah ya. Kalau yang terlalu estetik maksa-maksa gue juga nggak suka sih sebenarnya, kayak dipaksain kayak harus ini. Kalau gue lebih suka yang natural gitu, berantakan lah gitu. Cuma nggak jorok ya, beda jorok sama berantakan. Kalau gue sih lebih prinsipnya ke fungsi aja sih, selama itu fungsi dan tidak merusak keindahan dipasang. Kalau misalkan hanya gue pasang ini rak buku hanya untuk estetik, nah itu mungkin gue nggak kayak gitu sih konsep ngedekornya. Ya, udah gak ada pertanyaan lagi. Jadi kira-kira itu juga yang ingin kita sampaikan ya kan. Proses pindahannya juga seperti yang kita udah sempat bilang, kita ikutan riweh, gue juga ikut ngangkat-ngangkat barang, terutama dia juga gitu, sama teman-temannya dibantuin alhamdulillah. Tapi terus kita juga tadinya nih ruang tamu yang ini lantainya nggak kelihatan sama sekali, benar-benar isinya box sama koper. Betul. Terus akhirnya kita kayak 2-3 hari itu benar-benar full bongkar tuh, sortir segala macam, mana yang mau bagi-bagiin, mana yang mau dijual, mana yang mau dibuang. Betul. Terus akhirnya kita sempat pre-love-in barang juga. Terus udah sempat ngasih juga, tapi tetap kayak barangnya banyak nih, masih ada nih kardus ya. ya. Buku sih kayaknya. Ini buku. Terus sama ada satu kardus kayak orang kalau datang ke sini ada yang mau barang-barang gratis gitu bisa langsung tinggal ambil aja. Jadi menantang sih. Pindahan tuh agak-agak traumatik ya. Iya, capek sih. Capek, tapi kita senang tinggal di sini karena itu dia udah kayak impian gitu, dreams come true bisa tinggal di tempat kayak gini. Terus sampai sekarang alhamdulillah udah bisa, seneng banget bisa nerima tamu, bisa nyuguhin tamu, seneng. Terus ya udah sih. Jadi itu dia, kalau misalnya berdoa tuh kalau berucap yang baik-baik, karena siapa tahu itu yang kekabul gitu kan. Betul gitu. Jadi bersabarlah, santai, karena kita juga capek banget pindah-pindah mulu ya. Teman-teman udah pada dapat rumah segala macem, tapi ya akhirnya juga alhamdulillah dapat gitu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu sih yang mau kita sampaikan hari ini. Dan nantikan terus karena kita akan room tour itu tadi, room tour virtual, dan masih ada video-video lainnya. Kita lagi banyak ide alhamdulillah jadi ya. Kita akan segera merealisasi. Feeling inspired lately. Jadi nanti kita akan usahain keep up terus sama jadwal uploadnya. Jadi udah sebulan atau 2 bulan belakangan gue upload videonya setiap hari Sabtu atau Minggu. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa ring the bell, pencet yang klik tombol bell itu, karena setiap weekend biasanya gue upload gitu. Doain istiqomah terus gitu, alhamdulillah. Dan doain juga semoga bisa memberi manfaat untuk yang nonton. Betul gitu. Jadi yang paling penting. Betul. Jadi makasih banget udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.